Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada podcast Ramadan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya Azizah Tuzahra yang akan menemani kalian dalam perbincangan menarik hari ini. Kita semua tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Islam berpuasa sebagai bentuk ibadah dan pengendalian diri. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa ada sebagian amalan yang justru bertentangan dengan tujuan utama puasa itu sendiri? Untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa yang tentunya tidak asing bagi kita semua, Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, Bapak Prof. Abdul Qadir Riyadi, PhD. Beliau akan membantu kita memahami lebih jauh tentang kontradiksi puasa. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dekan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani Ramadan kali ini. Amin. Alhamdulillah. Senang sekali dapat berbincang dengan Pak Dekan pada podcast kali ini. Ramadan memang selalu membawa semangat baru bagi umat Islam. Tapi di sisi lain kita juga sering melihat fenomena yang menarik, yaitu adanya kontradiksi dalam berpuasa. Sebelum kita masuk lebih dalam, Pak Dekan, bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kontradiksi, khususnya dalam konteks ibadah. Iya. Tema ini muncul di benak saya karena saya melihat banyak pertentangan ya, tadi bahasanya Mbak Azizah, antara tujuan puasa dengan perilaku orang yang berpuasa yang tidak sejalan dengan tujuan puasa. Dan itu juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain, umpamanya sholat jalan tapi maksiat juga tetap terus, puasa jalan tapi melakukan perilaku yang kontraproduktif juga jalan terus. Dan itu memprihatinkan karena skalanya saya kira semakin masif ya. Betapa banyak orang yang umpamanya kita lihat yang saya kira yang paling parah lah, cara orang menjalankan sholat tarawih dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal ya. Sebab begini, puasa itu kan mestinya melatih kita untuk bersabar. Dan sholat itu juga mestinya harus disertai dengan kesabaran. Maka Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-sholat. Carilah bantuan dari sabar dan sholat. Sabar didahulukan dari sholat karena kita nggak bisa sholat kalau nggak pakai sabar. Atau sebaliknya, kalau mau sholat kita khusyuk diterima, maka harus sabar dalam sholat. Jadi penting sholat itu disertai dengan sabar. Puasa juga begitu. Dalam berpuasa kita harus sabar. Atau puasa itu melatih kesabaran. Antara itulah pokoknya. Tapi kita melihat banyak orang yang tarawehnya itu menunjukkan dia tidak sabar dalam sholat taraweh. 20 rakaat tapi dilakukan dalam waktu 7 menit. Itu kan terlalu itu. Nggak usah bicara soal ini diterima apa tidak diterima lah sholatnya, nggak usah bicara itu. Itu ada aja orang berargumentasi, wah ini bisa diterima, argumentasinya mereka punya. Nggak usahlah bicara itu. Bicara aja soal bahwa ini menunjukkan Anda tidak sabar dalam sholat, kesusu, tergesa-gesa, banter banget ya. Sampai kadang-kala dari sujud ke i'tidal itu sampai loncat ya, saking banternya. Sampai Al-Fatihahnya itu nggak kedengaran kata-katanya, hanya kedengaran waladolinnya saja. Nah, itu. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka ini tidak sabar dalam sholat maupun dalam puasa. Pertanyaannya adalah apakah puasa Anda, apakah sholat Anda sempurna apa tidak? Nggak usah bicara diterima apa tidak, bicara sempurna saja. Sempurna apa tidak dalam kondisi tidak sabar sholat. Jadi saya menemukan ada kontradiksi yang memprihatinkan.
Atau mungkin orang bilang paradoks, pertentangan. Puasa itu melatih kesabaran, sholat juga mestinya harus sabar. Tapi ada orang sholat di bulan puasa tidak sabar, sehingga menimbulkan pertanyaan, kualitas puasanya kayak apa kalau begitu kan? Nah, banyak lagi fenomena-fenomena lain ya yang memprihatinkan saya kira yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Umpama Indonesia ini kan termasuk 10 besar negara paling religius di dunia dalam sebuah penelitian sebagaimana yang dimuat dalam sebuah koran nasional di Indonesia. Tapi kenyataannya korupsi masih di mana-mana, ya kan? Dan itu sangat memprihatinkan. Yang terbaru adalah korupsi Pertamina yang angkanya fantastis itu. Yang andai kata 1%-nya aja dikasihkan ke Mbak Aziza, mungkin seumur hidup Mbak Aziza nggak perlu kerja, sudah punya uang itu. Iya. Siapa yang tidak marah kan? Orang kayak kita semuanya pasti mikir begitu. Andai kata 1% saja dikasihkan saya, maka saya akan bisa mendirikan sekolah, katakan gratis ya untuk anak miskin umpamanya, bisa bikin pondok, atau bisa membiayai sekian banyak orang untuk pendidikan atau untuk membiayai kehidupannya. Angkanya fantastis. Pertanyaannya adalah mereka ini muslim apa tidak sih? Saya tidak tahu ya siapa saja mereka. Kalau mereka muslim, alangkah ironisnya begitu. Alangkah ironisnya. Bukankah puasa itu mendidik orang atau mengarahkan orang untuk bertakwa? Kenyataannya mereka tidak bertakwa. Orang bertakwa itu tidak mencuri. Orang mukmin tidak mencuri. Nah, ini nggak mencuri, ini korupsi. Kalau ada kata-kata yang lebih parah dari korupsi, itu layak disematkan kepada mereka. Apa kira-kira ya kata-kata yang menggambarkan kejahatan yang super masif, merugikan negara dalam jumlah besar. Saya kok pengen ada kata-kata baru gitu loh. Nggak cukup korupsi lah. Korupsi itu 1 miliar, 2 miliar, sebutlah korupsi. Coba carikan kata-kata yang maknanya itu bisa menggambarkan ya kengerihan yang diakibatkan dari korupsi yang sedemikian masif, yang bisa menggambarkan betapa buruknya akhlak mereka ini, berapa jahatnya, atau betapa busuknya, mungkin gitu ya, betapa busuknya perilaku orang-orang yang korupsi ini. Ada nggak kata-kata yang kira-kira bisa menggambarkan? Kalau ada, saya kepingin menggunakan kata-kata itu. Saya nggak puas dengan kata-kata korupsi untuk menggambarkan busuknya perilaku orang-orang yang memakan harta negara melalui Pertamina itu ya. Nah, kalau mereka ini muslim, alangkah ironisnya. Alangkah ironisnya. Puasa itu melatih untuk kesabaran, untuk bertakwa. Kenyataannya tidak. Kenyataannya mereka bukan hanya tidak bertakwa, bukan hanya tidak beriman, tapi mereka merusak kehidupan bangsa ini, merusak ekonominya, merusak ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Penerjemahannya atau pemaknaannya bisa macam-macam ya. Tapi salah satu makna yang bisa kita ambil lah kira-kira dari hadis ini adalah bahwa orang mukmin itu tidak mungkin mencuri. Atau pemaknaan lain adalah orang yang mencuri, ketika mencuri dia kehilangan keimanannya. Gitu. Sama halnya dengan berzina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Maknanya bisa orang mukmin itu tidak mungkin berzina. Atau juga bisa berarti orang yang berzina, ketika dia berzina, dia tidak beriman. Dia kehilangan keimanannya. Sehingga kalau ada orang berzina atau mencuri kemudian meninggal, maka langsung tanpa hisab langsung masuk neraka. Nah itu peringatan keras ya dari Kanjeng Nabi. Jadi saya melihatnya ini ada sebuah kontradiksi atau sebuah paradoks
atau sebuah pertentangan yang kita lihat terjadi di dalam masyarakat kita, yang itu sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan, membuat kita semuanya gemes, ya, membuat kita semuanya gemes. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh lain betapa puasa ini yang mestinya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu justru membuat beberapa orang kok tidak bertakwa begitu. Sehingga menimbulkan pertanyaan, mereka ini puasanya kayak apa sih, kok puasa tapi tetap maksiat gitu. Padahal puasa itu kan ibadah yang paling ampuh untuk mengendalikan diri. Tadi Mbak Aziza kan bilang puasa itu untuk pengendalian diri. Iya. Kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri, tapi justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya sering membuat metafor, ya, bahwa hidup ini itu kan kayak hidup di dunia ini itu kan seperti hidup di tengah hutan. Kita punya dua pilihan. Mau berburu di hutan itu atau justru diburu. Di hutan kan pilihannya begitu. Iya. Kalau mau berburu, bertahan hidup dengan cara berburu, maka kita punya dua modal, ilmu sama iman. Ilmu itu untuk berburu binatang, untuk kita makan, ya kan? Ilmu itu dasar untuk kita di dalam hutan membangun tempat tinggal, supaya aman dari kanan kiri, kan? Ilmu itu modal untuk umpamanya bagaimana kita bisa mendapatkan penerangan, terjaga dari nyamuk, dari ular, kalajengking, binatang buas, dan seterusnya. Takwa juga begitu. Takwa itu kan melindungi, bagaimana kita bisa melindungi diri lah dari kerasnya kehidupan di dunia ini. Tapi ada juga orang-orang itu yang justru ketika hidup dia menjadi buruan, menjadi buruan, menjadi korban. Nah, yang memburu mereka itu bukan siapa-siapa, melainkan hawa nafsunya sendiri. Ibarat hidup di tengah hutan, kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya takwa, dia menjadi buruan binatang-binatang buas. Dia dimakan singa lah, ya kan, karena dia tidak punya alat untuk melindungi diri. Dimakan harimau lah, digigit ular lah, begitu. Jadi ya, jadi banyak orang yang hidup di dunia ini justru menjadi korban dari hawa nafsunya sendiri. Dia dimakan oleh hawa nafsunya sendiri. Seperti orang-orang yang kita lihat di Pertamina yang korupsinya naudzubillah luar biasa fantastis gitu, ya, yang membuat kita semuanya marah lah. Dan saya kira para pelaku korupsi di Pertamina harus tahu, ya, bahwa walaupun bangsa Indonesia banyak yang diam, tapi harus Anda ketahui kami semuanya ini marah, ya, marah banget, marah. Baik, jika demikian di tengah tantangan modern seperti ini, bagaimana cara agar kita bisa mencapai kekhusyuan dalam berpuasa sehingga Ramadan benar-benar membawa perubahan bagi diri kita? Itu proses yang sangat lama, ya. Untuk bisa khusyuk itu butuh proses yang sangat lama dan butuh saya menyebutnya ya aparatus lah, aparatus, ya. Jadi ibarat pemerintah itu kan banyak pegawai itu kan namanya aparatus pemerintah. Dalam beragama juga begitu, atau dalam membangun jiwa kita supaya bisa dewasa, bisa khusyuk, itu butuh aparatus. Imam Ghazali menyebutnya tentara, junudul qalbi, tentara hati. Nah, tentara hati itu harus seperti aparat negara, ya, seperti aparat negara itu semuanya harus baik, semuanya harus baik, pimpinan di atas baik, di bawah-bawahnya juga baik, hati juga begitu, jiwa juga begitu. Maka umpamanya, ya, mata kita harus kita jaga, gitu kan, jangan melihat hal-hal yang menggoda dan mengganggu ketenangan. Sebab kalau yang kita lihat itu adalah pemandangan-pemandangan yang mengganggu hati, mengganggu jiwa, dalam waktu yang
mungkin lama, mungkin tidak, tergantung intensitas kita melihat, itu akan mengganggu hati dan pikiran kita. Ketika terganggu hati pikiran kita, nggak bisalah kita khusyuk kan. Telinga juga harus kita jaga, omongan harus kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, pikiran kita kendalikan, ya kan. Pikiran itu, mengendalikan pikiran itu umpamanya jangan suudzon, jangan berpikiran negatif tentang orang lain, jangan hasad segala macam. Jadi itu semuanya harus dikendalikan. Jadi, dan itu butuh proses yang sangat lama. Apalagi di era modern yang tantangannya sangat berat kan. Iya. Kalau zaman dahulu ya, zaman dahulu tingkat kemewahan orang itu kan biasalah. Katakan begini, zaman dahulu itu orang punya sepeda motor itu sudah mewah. Sehingga taraf hidup orang zaman dulu kalau punya motor dibilang kaya sudah. Saya mau kaya. Apa ukurannya? Punya sepeda motor kan gitu. Sekarang kan enggak. Sekarang naik menjadi mobil. Nah, kalau nggak punya mobil akhirnya tertekan, stres, depresi, kemudian nyolong, maling, nakal, segala macam. Jadi memang tantangan hidup semakin berat, sehingga tantangan untuk menjadi khusyuk juga semakin berat. Maka seluruh aparat yang kita miliki, junudul qalbi yang kita miliki itu harus dikerahkan sedemikian rupa supaya kita bisa khusyuk ya dalam hidup ini. Baik, Masya Allah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan baru. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang bertentangan dengan esensinya. Sebelum kita menutup podcast ini, kami ingin meminta closing statement dari Bapak Dekan. Mungkin ada pesan atau nasihat yang bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani Ramadan ini. Ya, puasa ini sebagai sebagai uji coba ya, sebagai uji coba apakah kita benar-benar sebagai hamba Allah apa tidak. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, maka marilah kita laksanakan puasa ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu artinya ngawulo ya. Dalam bahasa Jawanya itu ngawulo, beribadah itu. Tidak hanya menyembah. Ibadah itu artinya tidak hanya menyembah, tapi ngawulo. Menyembah itu artinya kalau Anda waktunya sholat, Anda berdiri, kemudian takbir, kemudian ruku, sujud, ada azan, Anda ke masjid, sholat, itu menyembah sudah. Tapi apakah dalam Anda menyembah itu Anda ngawulo apa tidak? Ya, ngawulo apa tidak? Dalam bahasa keraton itu abdi dalem. Hamba itu abdi dalem. Abdi dalem itu adalah orang yang rela mau berbuat apa saja untuk rajanya, termasuk mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya. Itu abdi dalem. Nah, hamba itu kayak begitu. Hamba Allah itu kayak begitu. Tidak cukup hanya menyembah, tapi harus muncul akhlak, sifat, kepribadian bahwa kita ini hidup untuk Allah. Hidup kita, mati kita, kan begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita harus rela bekerja apa saja, termasuk mengorbankan jiwa raga untuk agama, untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk umat Islam. Itu definisi daripada ibadah, dan mudah-mudahan puasa mendidik kita untuk memiliki sifat mau berkorban. Jangan mengorbankan orang. Harus mengorbankan diri demi orang lain. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kalau kita termasuk yang mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri, seperti para koruptor itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang, mohon maaf, terlaknat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dekan atas ilmu dan pesan berharga yang telah disampaikan.
Dan tentu juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga diskusi kita dapat menjadi bahan refleksi bahwa Ramadan kali ini lebih bermakna dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai yang sesungguhnya. Saya, Azizah Tuzahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.